kedua, yang ingin kami tanyakan lagi berkenaan dengan draft rancangan ini adalah yang setelah kita baca dan tentu yang menjadi krusial kita pandang adalah persoalan perpindahan atau proses penyebutan pegawai honor untuk ditransfer menjadi pegawai P3K. Di dalam buku ini disebutkan untuk penetapan proses itu diatur dalam Permenpan RB. Ada kekhawatiran kita ketika itu waktu kita membahas, justru pada saat kita membahas, kita ingin ini diletakkan di dalam rancangan undang-undang dan menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2023. Ini yang kita inginkan. Tapi okelah tidak masuk dalam undang-undang, setidak-tidaknya masuk ke dalam peraturan pemerintah ini. Kalau ini dimasukkan ke dalam peraturan Menpan, nah kita memaklumi bahwasanya pemerintahan Pak Jokowi ini akan segera berakhir tanggal 19 Oktober 2024 ini. Ya, 19 Oktober berakhir, 20 itu sudah pelantikan kepala negara yang baru. Ini berarti semua kebijakan tidak ada kepastian hukumnya. Bagaimana kebijakan pemerintahan yang baru dan siapa pemerintahnya, syukur-syukur masih Pak Menpan kita sekarang ini. Tapi kalau seandainya berubah, apakah ada jaminan proses yang kita sudah sepakati beberapa yang lalu itu akan dituangkan kembali dalam bentuk kesamaan visi kita ketika kita membahas pengaturan tentang proses perpindahan pegawai honor dan P3K itu akan sama dengan visi atau akan ada konsep-konsep baru yang memerlukan pembahasan yang baru oleh anggota DPR RI yang baru juga. Nah ini yang kami berikan pertimbangan bagaimana seandainya kita sepakati masuk aja ke dalam peraturan pemerintah yang akan kita bahas sekarang. Kalau kita masuk kepada yang baru lagi, ya baru lagi persoalannya, pembahasannya oleh DPR RI yang baru, kementeriannya juga ya kita nggak tahu persis ini siapa menterinya, Menpan RB, stafnya mungkin juga berubah, pemikirannya apalagi. Dan ini Pak Menteri, sumbang saran dari kami untuk dapat dipertimbangkan agar proses penetapan ini juga semuanya kita cantum ke dalam peraturan pemerintah yang sedang kita bahas sekarang ini. Kita masih punya waktu menjelang menjelang September pada pertengahan setidaknya. Kemudian yang juga yang kami lihat di sini pada pasal 292, 293 pengaturan tentang digitalisasi. Ini juga masih terlalu awam pengaturannya karena yang kita harapkan kemajuan ke depan yang diinginkan oleh pihak presiden itu, presiden pernah mengatakan ketika itu kita ingin jadikan ASN ini berkelas dunia dengan aplikasi sistem digitalisasi. Tapi kalau ini tidak tercantum dan masuk kepada peraturan menteri, ini yang kita khawatirkan lagi. Apa bisa nyambung oleh DPR yang baru? Apa bisa menyambung lagi dengan pemerintahan yang baru, presiden yang baru? Ya, digitalisasi termasuk juga ya soal konsep tentang meritokrasi yang diatur dalam pasal 294 dan 298 masalah pengembangan kompetensi pegawai. Karena ini penting. Pengembangan kompetensi pegawai ini sangat penting karena ini menyangkut dengan karir para pegawai dan karir ASN. Bagaimana peluang mereka dan bagaimana pengaturannya. Ini harus konkret dan jelas. Barangkali Pak Menteri dan seluruh jajaran dari BKN mudah-mudahan ini dapat menjadi pokok bahasan bagi kita semua. Barangkali nggak usah terlalu panjang, masih ada teman-teman yang lain. Sekira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin. Pak Mardhani.
Kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota. Apresiasi nih Pak Menteri, saya dengar tadi bagus sekali Pak Menteri mengapresiasi pimpinan. Saya juga mengapresiasi pimpinan di masa yang sangat hektik kayak gini. Lagi pendaftaran besok, pimpinan masih ada. Tepuk tangan dulu buat pimpinan nih, luar biasa. Anda pimpinan benar-benar jagain Komisi 2. Sibuk, bukan cuma sibuk, genting juga sebagian. Yang pertama untuk Pak Menteri, saya ingin bertanya mandat undang-undang 6 bulan PP kita Pak Menteri, kita lewat. Saya tidak ingin bertanya siapa yang salah, tapi di mana letak kesalahan. Karena 6 bulan ini ada kaitan bahwa honorer kita dan seluruh permasalahan selesai di Desember 2024. Saya tadi lihat paparan Pak Aba, Februari 2024 baru turun surat dari Setnek tadi, Pak Pratikno saya lihat tanda tangan. Kebetulan karena Setnek juga mitranya kami di Komisi 2, saya nanti kalau ketemu, nanti kita akan ketemu pekan depan tuh, karena ada pembahasan tentang anggaran. Saya mau tanya dulu, di mana letak kesalahan? Nyun sewu Pak Menteri, apa Pak Menteri yang lambat? Kita Oktober sudah selesai, harapan kami November timnya sudah terbentuk, sehingga bisa bekerja optimal. 22 item memang tidak mudah Pak Menteri, tapi mestinya dengan kolaborasi, sinergi, koordinasi yang baik, kita bisa memenuhi tenggat 6 bulan. Nanti kalau ternyata bukan Pak Menteri, ada di tempat lain, kalau itu mitranya Komisi 2, kami akan kejar Pak Menteri. Karena ini jadi pembelajaran bersama. Tadi Pak Aba bilang biasanya 2 tahun, Pak Ketua. Kita set up 6 bulan. Saya ingat dulu Ketua mau 3 bulan bahkan. Karena kita pengen Desember itu kado indah dari Komisi 2, seluruh honorer diangkat sesuai dengan kapasitasnya gitu kan, mestinya. Tapi ternyata ini lewat gitu, ini lewat. Itu Pak Menteri, minta jawaban. Kenapa kita lambat? Nah tentu ini ada implikasinya. Saya apresiasi pimpinan dan anggota ketika Pak Menteri berinisiatif mengeluarkan 347, 348, 349 sebagai payung. Biar kita bisa. Pertanyaan lanjutannya Pak Menteri dan teman-teman Pan RB, adakah semangat Undang-Undang ASN terekam dalam Menpan RB 347, 48, 49? Jangan sampai mensana in corpore sano gitu loh. Pak Undang-Undang ASN-nya kemana? Ternyata Kemenpan-nya karena tidak ada PP-nya ke tempat lain. Kami pasti yakin tidak seperti itu, tapi kami ingin penegasan. Dengan penegasan ini nanti kami bisa kejar kalau di bawah ternyata masih ada pola pikir dan pola tindak teman-teman di bawah itu yang menggunakan Undang-Undang ASN yang lama.